yang iri ya. Jadi emosi gitu. Sementara kan sebetulnya kan aku harus pergi kan, sebetulnya harus ikut. Cuman kan ada kerjaan yang nggak bisa aku tunda. Tapi ya begitu, aku mah jujur orangnya. Iri ngelihat Niki waktu di jalan-jalan, apalagi Aku sholat di masjid yang dulunya yang dulunya bekas gereja, terus gereja. sekarang dijadiin masjid. Iya, dan di sana itu emang kota sejuta masjid kan, gimana mana masjidnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Nah, nanti kita ke sana lagi ya. Boleh, aku mau nonton F1. Iya, Naira udah tahu tuh. Naira udah DM Niki belum? Dia mau ikut. Oh, aku yang DM dia malah. Waduh, kacau. Padahal itu aku mau surprise tadinya. Nanti Kak Iri Karen banget. kalau mau ikut boleh Kak Karen. November ya? Iya, November, Oktober, F1 Oktober. Nah, udah Oktober Karen kita berangkat lah. Oktober, tapi mudah-mudahan udah kagak di karantina ya pulangnya ya. Enggak, kalau di karantina, enggak. Kalau karantina sebenarnya it doesn't matter, Kak. Karantina it's okay. Asal pelayanan dari karantina itu bagus gitu loh. Kalau karantina orang ditaruh lebih dari 1 minggu, dikasih makanan yang rasanya cuma asin sama minyaknya kebanyakan. Mungkin minyaknya bekas goreng berkali-kali sampai lidah aku tuh gatel gitu. Iya, Terus tapi hotel-hotel juga harus hotel-hotel yang terpilih, hotel-hotel yang ada ventilasi udaranya supaya bisa pergantian udara. Jangan orang diendapin di situ berhari-hari nggak bisa keluar, nggak ada udara, matilah orang. Berjamur yang ada. Tuh Karen, berangkat ya Karen, kita berangkat. Ya pokoknya gitulah ya, karena banyak juga sih sebetulnya gara-gara Niki bikin story-story itu teman-teman aku tuh banyak yang nge-DM juga. Ternyata memang banyak juga yang ngalamin kejadian sama Niki, apalagi kebanyakan yang suaminya orang asing. Misalnya dia lagi kesini ya diperlakukannya ya begitu. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi koreksi ya kalau ada yang di karantina suara Niki didengar. Nama hotelnya apa? Nanti akan gue share nama hotelnya kalau gue udah selesai karantina. Jadi sabar-sabar aja lu netizen. Bisa sabar nggak? Sabar lah. Iya, tunggu sabar. Katanya di karantina di bintang 2. Rumah lu aja gue bisa beli, apalagi cuma disuruh karantina di hotel bintang 5 yang kadang-kadang netizen tuh Kak tidak membaca kata-kata dengan jelas. Kan di situ sudah disebutkan, aku itu bukan tidak mau di karantina, tapi yang dipermasalahkan adalah pelayanannya. Wah. Tuh, Markone ngakak. Tolong. Anggap aja ini amarah Niki ini menaikkan imun ya kan, ya gitu. Terus nih terus. Iya emang pada tolol, netizen tuh tolol. Jelas-jelas yang dibilang bukan masalah hotel bintang 5, bukan masalah karantinanya, tapi masalahnya hotel bintang 5 karantinanya kayak tai. Makanannya tuh kayak ngasih makan jin, tahu nggak? Kayak ngasih makan pesugihan. Dikira yang dikurung itu sejenis jin kali ya. Ini kan manusia ya. Iya. Orang karena aja tuh lagi dia juga di karantina di bintang 5. Dia kan punya anak berdua doang ya Kak, nggak pakai neni. Oh, anaknya iya, kan hyperaktif banget kan, nggak bisa keluar juga. Terus hotelnya tuh jendelanya nggak bisa dibuka. Ya mampus lah, orang bukan mampus karena COVID, mampus karena kejamur. Iya. Tungau, udah tungau, tahu tungau nggak tungau? Biasanya tuh ada di orang-orang miskin tuh tungau. Pindah hotel nggak boleh karena udah ketentuan dari Satgas COVID. Paham nggak netizen yang nggak punya duit? Emosi. Banyak loh punya duit ini karena gara PPKM banyak yang kena PHK nih. Aku juga loh. Aku agak kesinggung nih kalau dibilang nggak punya duit nih. Ya sama, aku juga nggak punya duit, tapi aku masih bisa beli apa? Aku sih nggak punya duitnya juga masih bisa beli karpet ratusan juta sih Kak. Aku nggak punya duitnya sih masih bisa beli ya. Beda itu. Beda nih. Beda ya. Nggak punya sama nggak punya aku tuh beda. Takbir kata dia bilang. Markoneng tuh ada Markoneng, nggak bayangin lo ngomong nikah asli ngakak. Sini Markoneng ketemu Eka.
ketemu deh Markoneng, tapi lu harus siap-siap earphone ya. Harus siap-siap earphone. Jadi, jantung udah bak 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 bak, nyalain Enggak, musik yang kadang-kadang ini netizen suka dongonya tuh keterlaluan ya. Dibilangnya, lu kalau nggak mau karantina, jangan keluar negeri. Heh, goblok, netizen. Siapa yang bilang kamu di karantina? Mau, orang di karantina mau. Itu udah peraturan dari pemerintah. Tapi layanilah kita selayaknya seperti yang kita keluarkan duitnya itu. Kayak aku keluarin duit kan 80 juta tuh. Nah, lu kasih gua makanan stick kek, salmon kek, biar otak ini cerdas. kecilin bisa nggak sedikit? Orang pesen soto nih kak, soto ayam ya kak di hotel. Dalam bayangan kan, wah enak nih, pasti kuahnya anget ya kan, rasanya juga sedep. Tahu nggak yang datang bukannya soto, kayak kita mesen ini loh, masakan Jepang apa namanya, udon yang dingin itu. Datang Mungkin itu masuk ke kamar dingin, kagak ada anget-angetnya acan. Udah tuh tahu nggak? Makanannya tuh ditaruh di lantai kayak anjing. Bener deh, dia tuh pakai goodie bag. Kan ya ada udah. gila-gila dipikir kita penyakit herpes apa, orang jelas-jelas abis di PCR negatif semua hasilnya. Kan tolol pada. Jadi emosi ya. Ya boleh. Jadi Boleh, emosi. Udah hotelnya kagak bisa dibuka jendelanya. Udah AC-nya panas. Aku kan nggak bisa tidur di ruangan panas. tuh, kata Tasya, Gojek bisa nggak sih? Boro-boro Gojek. Lift dimatiin, Tasya. Lift dimatiin kak, lift dinonaktifin kak, bener-bener udah kalau di penjara itu kan ya, kan aku I was in there ya, I was in jail before ya kan, jadi aku tahu lah penjara kayak apa. Berarti makanan karantina itu lebih enak makanan di penjara daripada karantina, bener? Enggak Masih juga, makanan penjara nggak enak, nggak ada makanan di penjara enak, nasi cadong mana enak, tetap aja nggak enak. Jangan, aku nggak ngaku ini, aku bisa marah. Aku kan supply makanan sehari 3 kali. Jangan gitu dong. Makanan apa? Kamu makanan kemarin, iya kan? Kalau Loh iya, akhirnya kan setelah keributan terjadi, baru dibolehkan nerima makanan dari luar. Emang pada anjing, pada harus ribut dulu, baru pada berubah-ubahin tuh peraturan. Maaf ya netizen, aku tidak bisa menahani kita, suaranya emang seperti itu dia. Jadi dia itu mau bilang, di penjara aja masih bisa dijemur, gitu nih. Kan kamu ngomong kemarin Iya, gitu. maksud aku di penjara aja jam 8, jam 9 itu pintunya dibuka, orang boleh keluar, melakukan aktivitas. Kan logika ya kak, logika. Kita nggak mungkin kabur. Pertama, paspor ditahan. Kedua, ini lagi PPKM, mall aja tutup, tempat-tempat lain tutup. Mau kemana? Karen, tolongin. Tuh, Karen, gimana ini Niki? Aku Benar nggak logikanya? Kalau logika kita berpikir secara sehat ya, mereka katanya takut orang kabur. Lah, sebelum masuk ke karantina kan dipoto, udah dipoto, paspor ditahan. Kedua, terus ketiga PPKM semua tutup. Ini kota udah kayak kota mati. Mau kabur kemana? Ya. Penasaran hotel apa sih? Nanti Niki akan bilang hotel apa. Tapi Niki itu nggak kalah pinter dari hotel bintang 5. Pokoknya ada cerita lucu banget tentang nanti ya aku ceritain ya. Tentang apa? Tentang aku Maki, bekas temennya Kak Fitri, nggak tahu kayaknya masih temenan deh sama Markoneng. Temennya Markoneng itu. Tentang kan aku bilang kan kalau Niki kan apa-apa pakai bayar itu gampang. Pada saat hari pertama Niki ngerasain nggak sesuai dengan apa yang Niki rasain di situ. Niki kan pinter kan, Niki blokin kartu kredit kan. Oh iya dong. Jadi gini, awal masuk karantina, aku ceritain nih dari awal. Nih nginjekin kaki aku, kakak dengerin, aku cerita dari awal ya. Aku nginjekin kaki aku di Bandara Soekarno-Hatta ya. Udah dalam keadaan lelah, capek, pengen cepet istirahat karena aku tahu pasti pulang ke Jakarta di karantina. Aku udah tahu ya. Nah, sampai situ aku langsung ditahan. Dibilangnya pilih hotel, Mbak, mau hotel yang mana? Lah, aku kan sama tim berenam. Jadi aku bilang gini, saya hotel yang murah aja lah, kan cuma karantina doang. Aku bilang gitu. Lah, si orang yang milih-milih hotel ini bilang gini, Mbak, kalau hotel yang murah semuanya sudah full.
Jadinya yang mana? Aku bilang gitu kan. Nah, aku malah bilang begini, Kak. Saya di Hotel Mulia aja dah, nggak apa-apa, deket dari rumah. Oh, Hotel Mulia tidak terdaftar di apa Kemenkes apa Satgas Covid gitu. Aku nggak tahu lah, aku lupa bahasanya. Pokoknya Hotel Mulia sama hotel apa yang aku sebutin tuh tidak terdaftar di 64 hotel yang terdaftar untuk karantina. Aku tanya, oh, ya udah hotel-hotel yang terdaftar di mana aja? Di ini. Nah, aku pesen dong deket apartemen aku sama deket rumah juga. Kalau mau cabut kan tinggal lurus doang. Ya. Udah sampai situ harga udah deal. Berapa Mas harganya? Satu kamar untuk 2 orang 17.800.000 katanya. Oke, saya ambil deh 3 kamar ya. Kakak kaliin aja tuh 17 juta kali 3 ya kan. Udah sampai situ, masuklah aku ke hotelnya. Pas aku mau bayar, Mbak Niki, jadi semuanya totalnya kurang lebih 60 juta. Kan bengong dong aku, 60 juta. Mbak kan bukannya tadinya 17.800.000. Hampir 70 juta Kak aku harus bayar, sorry. Aku kaget. Oh enggak Mbak, ini satu kamar 2 orangnya 22 juta sekian. Loh, kok belum sejam udah naik 5 juta? Aku bilang begitu dong. Marah-marah dong aku, enak aja. Lu pikir cari duit gampang? Gua aja cari duit harus ribut dulu sama orang. Tenang dong, tenang. Terus. Ya ini emosi. Udah kelamaan ini. Terus kan? Udah kan? Ya, lah aku kaget dong. Aku bilang, loh kok harganya berubah dari 17 juta pas sampai hotel mau bayar 22 juta. Tapi kan karena aku lihat orang-orang yang kerja sama aku udah kelelahan dong Kak, ya kan? Akhirnya aku bayar nih kartu kredit aku, bayar kartu kredit ya. Aku bilang gini, Mbak, saya kalau bayar full saya nggak mau. Saya mau, kan dia maksa Kak. Jadi gini, dia maksa untuk semua kamar itu dibayar full. Oh, oke. Di muka. Itu saksinya banyak loh, dia maksa. Oh, nggak bisa Mbak, peraturannya semuanya harus dibayar full sampai sampai hari yang ditentukan 8 hari itu. Aku bilang gini, saya nggak mau, saya mau bayar setengah-setengah, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dibayarlah sama aku setengah dong dari harga kamar hotel. Oke dong, ya kan? Karena aku punya alasan kenapa aku begitu. Itu cukup aku sama Satgas saja yang tahu. Nah, udah dibayar gitu, masuklah kamar hotel. Masuk kamar hotel, tiba-tiba aku minta tes PCR kan, karena aku pengen cepet tahu hasilnya. Karena kan kalau kita dari Turki itu Kak, 8 jam sebelum penerbangan ke Indonesia, kita harus tes PCR, nggak kayak di Indonesia. 1 hari sebelumnya boleh. Kalau di luar negeri nggak boleh ternyata Kak. Jadi beberapa jam mau terbang, kita harus PCR. Dan PCR di luar negeri itu 2 jam keluar. Nah, udah kan keluar hasilnya negatif. Negatif dong, mbak-mbaknya di situ udah tahu tuh hasil kita negatif semua 6 orang itu. Udah masuk kan ke PCR. Ada 4 perempuan, 2 orang pakai kerudung, 2 orang tidak, yang bilang katanya satu Satgas Covid lah, yang satu orang dari PCR. Moto nih. Aku tanya, itu kan foto udah ada yang kesebar sama si anjing itu kan. Nah, aku tanya, Mbak, itu foto untuk apa? Ini untuk dokumentasi kita pribadi katanya. Lah, kalau mukanya apalah, apal banget. Kan itu nanti makanya aku bilang, selesai aku karantina. Aku tuntut semuanya, lumayan. Iya, oke, terus. Udah kan? Nah, tiba-tiba disebar lah. Nggak apa-apa juga sih. Dia kan bodoh, nggak tahu kalau itu bisa dituntut. Orang jelas-jelas itu dokumen pribadi kan tolol. Makanya kalau berantem sama aku kan udah aku bilang, kalau berantem sama aku tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Tolol, semuanya tolol. Akhirnya dapat lagi kan aku kan. Emang dasar janda baik tuh Kak. Selalu dapat rezeki tuh dari mana aja deh jalannya deh. Emang Allah tuh maha baik deh. Benar. Nah udah kan. Masuk kamar hotel nih. Lapar dong Kak. Perut keroncongan kan. Dia pesen makan. Nggak boleh Kak, dikasih kan lembaran 2 lembar tuh, nggak boleh pesen makan dari luar. Udah dia pesen makan dari sini aja. Aku lihat tuh menu-menunya, udah lama banget datangnya. Pesen soto biar perut ini anget, yang datang dingin, rasanya cuma asin doang. Kata Marcone sih tadi mungkin dia beli Gojek di luar, terus dikasih harga hotel, jadi udah dingin makanannya. Mungkin ya, bisa. Terusin. Nggak ngerti lah, ya kecewa dong aku dong. Udahlah, mandi deh, istirahat deh dia. Nungguin, ini AC ngapa kagak dingin ya. Nelpon lah ke bawah, lama banget diangkatnya kan.
Oh iya Mbak, siap, engineering kita ke atas ya. Udah, engineering datang ke kamar. Oh Mbak, tadi yang salah kotak-atik, ini katanya error. Aku bilang, yang otak-atik siapa? Dari tadi kagak disentuh itu tuan AC. Ih gila nih ya. Udah kan, terus kata orang engineeringnya, tunggu 20 menit ya, nanti dingin. Oke, tunggu nih. Dek, kan aku ke kamar sama dia kan. Udah, Dek nih udah 1 jam dia. Kok gue malah keringetan ya. Udah nelpon lagi nggak diangkat-angkat. Udahlah, mungkin juga dia staffnya lagi istirahat, kasihan juga kan Kak diganggu kan. Cuman kan jadinya aku nggak bisa tidur kan. Ya, marah-marah lah nelpon aku kan. Kakak, ini kepanasan kamar aku nggak bisa tidur. Iya, jadinya kan aku marahin kakak. Daripada aku marahin staffnya nggak tahu apa-apa, belum tentu juga dia tahu kelakuan busuk atasan-atasannya. Kan nggak tahu kan. Aku kan orangnya nggak bisa marahin semua. Kalau bawahan yang aku tahu, ini gajinya nggak seberapa, kasihan dia nggak tahu apa-apa, cuma ngurusin AC dong. Ya masa aku omelin, kan nggak mungkin. Mending aku omelin Kak Fitri. Mending aku omelin Kak Fitri kan. Kak Fitri bisa ngomelin lagi yang lain kan gitu. Udah, jadi akhirnya kan kita punya ide, Niki, aku nggak bisa gini, ya udah minta pindah. Tapi aku gini-gini, terus akhirnya kecetus lah itu, karena untung Niki pinter bayarnya setengah ya, sehingga Niki blok kartu kredit kan. Aku blok kartu kredit, dan aku sekarang udah tinggal di hotel yang nyaman, makanannya enak, ada steak, ada salmon, ada ventilasi udara. Jadi ya, menurut aku nih ya, ini my opinion ya, untuk dibenerin nih hotel-hotel yang bekerja sama untuk karantina. Kayaknya kalau hotel yang nggak ada ventilasi udaranya, mending nggak usah kerja sama deh. Kalau lu bangkrut itu resiko. Karena kasihan orang dipendem di dalam kamar, kagak kena matahari. Yang ada orang lunglai yang nggak kena COVID jadi bisa kena COVID. Kalau udah kena COVID Kak, mereka harus perpanjang itu kamar hotel. Itu Tasya tadi bilang dia 1 orang 11 juta. Tasya tadi mana nih? Tasya mana? Enggak. Itu Tasya mungkin nanti bisa tanya juga ke Tasya, siapa tahu hotelnya sama. Itu Demplon juga punya cerita yang seru, nggak pakai masker. Ini please ya, ini netizen yang pakai akun fake, lu nggak capek bikin akun fake puluhan, kagak bakalan ngaruh. Lu mau ngatain apa kagak ngaruh, yang jelas lu tetap miskin ya. Yang pegang akun fake orang miskin tetap miskin. Bodoh amat, gue mau dibilang ngomong kasar kayak bodoh amat, yang penting itu fakta. Puas, biar imun gue naik, kalau marah gue naik imunnya. Tuh, Tasya iya Kak, 11 juta tuh. Dokter Oki, bagaimana itu brand ambassador seumur hidup? Di penjara. Orang itu tidak akan pernah bisa merasakan apa yang orang-orang di karantina rasakan kalau tidak merasakan dahulu. Makanya pada bacotnya pada gampang. Dikira enak ditaruh di dalam kamar, nggak boleh keluar, nggak ada udara. Udaranya cuma dari AC. Spray nggak diganti. Apa namanya? Cuci piring sendiri, dipikir kos-kosan. Anduk kagak diganti, kamar nggak dibersihin. Udah tenang dong, tenang. Nanti Demplon aku kasih tahu hotelnya apa, biar Niki aja yang ngomong, karena semua orang juga bertanya ke aku hotel apa. Kalau aku kan nggak merasakan, jadi kan yang ngomong. Sebenarnya nggak semua hotel Kak, ada hotel-hotel yang bagus, ada juga beberapa DM yang masuk ke aku kayak Kak, aku alhamdulillahnya aku dapat hotel yang bagus, tapi memang akan jauh lebih mahal karena makanan memang lebih mahal Kak, tapi makanannya manusiawi, enak, kita bisa pesen di sini. Ya itu alhamdulillah yang dapat hotel bagus begitu. Tapi kan yang nggak bagus kayak Karene, jauh-jauh dari Paris, bawa anak cuma berdua, ditaruh di situ, padahal dia punya anak, anaknya cuma mau main doang, di lorong aja nggak boleh. Itu kan udah nggak manusiawi dong Kak. Terus aku juga banyak dapat dari teman-teman aku yang suaminya orang asing, mereka itu sampai minta bantuan ke kedutaan negara masing-masing untuk menyuarakan apa yang seperti Niki rasain. Ya, sekali lagi nggak semua hotel ya, nggak semua hotel seperti itu, tapi pada umumnya ternyata hotel yang bintang 5 justru yang memperlakukan hal seperti yang Niki alamin. Banyak banget. Nanti Niki di-invite juga sama grup mereka yang punya pengalaman sama. Maksudnya bukan kita bikin panas keadaan ya, tapi maksudnya ini untuk mereka yang punya hotel, menyiapkan fasilitas karantina itu punya hati nurani lah gitu. Kalau misalnya memang benar kata Niki tadi, kalau hotelnya bangkrut ya itu resiko dari seorang pebisnis. Jangan kalian limpahkan ke masyarakat juga yang lagi mungkin mereka juga terdampak pandemi, mau pulang ke Indonesia aja mungkin karena memang di negaranya juga udah nggak punya kerjaan lagi, atau memang ada keluarganya yang sakit, atau apalah, punya alasan-alasan penting tentunya pulang ke Indonesia. Tapi kalau sampai di negara kita,
diperlakukan seperti itu sampai minta bantuan dari negara lain untuk ngomong sama itu hotel jangan diperlakukan seperti itu aku sih malu banget ya sebagai warga negara Indonesia aku malu banget. Banyak aku Iya, udah banyak surat itu. Dan banyak banget sebetulnya Kak orang-orang dikerjain itu di hotel bintang 5, bintang 4 tuh banyak sekali. Kayak misalkan kita baru datang di hotel kita dites PCR. Besoknya PCR itu kalau aku sih besoknya keluar. Kalau yang lain nggak tahu ya, mungkin bisa 2-3 hari diendepin ya kan. Itu misalkan negatif hasilnya. Nanti hari kelima mereka PCR lagi. Kalau mereka PCR dinyatakan positif, mereka harus perpanjang itu kamar hotel Kak. Sampai mereka dinyatakan negatif. Kan itu jahat dong. Lah, ya, ya. mereka bisa positif, gimana nggak positif? Orang kagak boleh kemana-mana juga, cuma diendepin di situ doang. Dikasih makanan tidak sehat. Padahal kan kata pemerintah untuk meningkatkan imunitas, kalian harus makan makanan yang bergizi. Tapi kan nggak ada yang bergizi yang dikasih. Dan nggak boleh emosi kan? Dan nggak boleh emosi yang pertama. Ya kalau kan? Emosi itu cukup aku aja Kak. Yang lain nggak mungkin juga berani emosi. Ya, bukan. Yang lain pun emosi. Cuman yang lain itu nggak berani berbicara. Dokter Oki salah salpok sama yang di belakang. Iya ini aku lagi mau bawain pulang karena udah nggak pernah pergi-pergi lagi. Jadi koleksi yang ditaruh. Sama ini satu lagi ya. Ini kejadian, ini real di depan mata aku sendiri. Jadi ada sekelompokan. Jadi waktu aku pulang dari Turki, mungkin ada pekerja kayak pembantu atau mereka kerja di kuli bangunan lah kasarnya. Mereka pulang ke negaranya Indonesia itu untuk ketemu sama saudara atau keluarga yang udah lama nggak ketemu ya Kak ya. Nah, ketika mereka sampai mereka kerja di negara orang itu kan untuk menghasilkan uang yang mungkin lebih banyak penghasilannya dibanding mereka kerja di Indonesia. Bener dong Kak? Nah, ketika mereka pulang rombongan ini di-stop kan sama orang imigrasi sana. Nah, orang imigrasi sana di-stop gunanya untuk dikarantina. Mereka tahu mereka akan dikarantina sebetulnya gitu kan. Tapi mereka tidak punya uang sebanyak sebanyak aku lah, let's say, atau mungkin karyawan aku lah gitu kan. Berapa sih gaji mereka di luar negeri untuk menjadi TKW atau menjadi tukang bangunan gitu kan. Nah, tapi ketika mereka memilih tempat karantina yang menurut mereka semampunya mereka bayar, itu nggak dikasih Kak. Nah itu yang tadi aku bilang. Aku lihat sendiri pakai mata kepala aku sendiri sampai nangis itu ibu-ibu sama bapak-bapak rombongan. Nah itu yang aku bilang tadi. Siapa tahu mereka yang dari luar negeri pulang ke Indonesia itu memang di negara sana itu udah nggak bisa, mereka udah nggak bisa kerja lagi atau mereka pulang ke sini itu memang mau ketemu keluarganya dengan uang pas-pasan. Kalau diperlakukan seperti ini di negaranya sendiri itu ya menurut aku. Kali ini aku tuh nggak pernah mau bersuara ya, apapun yang terjadi di negeri ini sebetulnya aku nggak mau komentar karena menurut aku kalau urusan politik, urusan apa itu bukan urusan aku lah. Tapi kenapa aku ini mau bersuara karena ini menurut aku tentang kemanusiaan. Ini tentang kemanusiaan, ini benar-benar kalau masalah COVID aja bisa dipergunakan atau disalahpergunakan oleh oknum-oknum itu, mereka itu benar-benar nggak punya hati nurani. Jadi aku kali ini aku dukung Niki untuk bersuara, tolong diperbaiki oleh pemerintah, dicatat itu hotel-hotel bintang 5 yang memperlakukan karantina, siapa yang karantina di situ seenaknya aja. Lalu yang dari nih kakak bayangin nggak, kakak bayangin aja, aku aja Nikita Mirzani yang kata orang huru hara aja, mereka masih berani loh sama aku, apalagi yang bukan Nikita Mirzani, sama mereka mungkin dilindes-lindesin Kak di sana di hotel. Itu aku beberapa ada chat, aku masuk ke salah satu grup juga yang suaminya ekspat di Indonesia. Jadi mereka itu memang benar, mereka nggak berani bersuara, tapi ya diperlakukan seperti benar dari airport, dibilang hotel-hotel yang murah itu penuh, terus direferensiin ke hotel-hotel yang bintang 5, ya sama, sebetulnya yang dialamin sama mereka itu sama gitu. Dan jadi kalau beberapa suaminya yang punya power dan mereka bisa minta bantuan ke kedutaannya negara suaminya itu ditolongin, akhirnya dipindahin dari hotel-hotel bintang 5 itu. Tapi yang nggak punya power, yang mungkin tadi kata Niki, yang TKW pulang dari negara lain ke Indonesia yang ngomong aja takut, ya namanya juga gimana ya, pastilah ini pasti kan semua orang pasti nggak mau melanggar peraturan, itu harus dicatat ya, apalagi dalam keadaan pandemi, semua yang melanggar aturan ada sanksinya, pasti pada takut. Tapi nah harus balik lagi nih, yang
ngasih tahu bahwa ada aturan, ada sanksi dan lain-lain itu kalian harus punya nurani untuk nerapin itu kan sebetulnya mereka yang punya yang nge-guide gitu ya, nge-guide dari airport ke hotel itu nggak mungkin lah nggak bisa baca bahasa tubuh orang itu bisa kira-kira dia mampu nggak ya seperti TKW yang ketemu sama Niki kemarin kan harusnya bisa tahu ya ini kira-kira mampu nggak sih orang ini bayar di bintang 5 tapi kalau sampai 5 itu menurut aku terlaluan gitu. Ya, Nah kalian emang begitu. bersuara Ya, emang bagaimana begitu keadaannya. Jadi demplot mereka rahasia dokter tuh nih, ini ada Marcon satu lagi nih. Ini ada satu lagi nih. Ini ada satu lagi yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Jadi aku duduk di bisnis kelas. Aku duduk di bisnis kelas sama aku nggak tahu sama ada satu rombongan keluarga. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5. Keluarga ini ada bawa 2 ajudan. Berarti kan mereka bukan orang biasa dong. Ya kan? Ajudannya duduk di ekonomi. Nah, ketika kita sudah landing di Jakarta, ya. Terus kan kita semua nih pada bersiap untuk keluar dari pesawat dong, Kak, ya kan? Nah, kalau orang normalnya yang tidak punya power, pasti kita keluar ikut jalur yang biasa kan? Keluar ikut lorong sampai ke pintu, nanti turun eskalator, ya kan? Nah, tapi si bapak ini, dia sudah dijemput. Nggak tahu dijemput sama Satgas, nggak tahu dijemput sama siapa, nggak tahu gitu kan. Langsung dia turun dari sebelah lorong yang ada tangga ke bawah, ke pesawat bawah itu. Tahu nggak, Kak? Maksud aku. tahu. Nah, langsung dia dijemput pakai mobil. Udah dong, aku nggak mau suzon. Aku pikir gini, oh mungkin dia tidak mau ngantri gitu kan. Karena pasti akan ngantri banget nih, karena kan kita kan nanti akan ngisi ehak lagi. Ngisi ehak. Aku cut dulu sebentar. Kita harus mengerti kalau aparatur negara atau mungkin pejabat yang Niki lihat itu memang mendapat fasilitas untuk negara. Aku ngerti itu, tapi yang Niki maksud itu Niki bertanya itu arahnya kemana gitu kan? Iya, nah dengerin dulu ya. Ini kan kita turun ya sampai ngantri ehak. Ehak diisi banyak banget ya. Pokoknya aku tuh kurang lebih 2. Bentar, ini ada IM22TI nih. Ini juga menyuarakan walaupun dia tinggal di negeri sana jauh dan dia juga menyuarakan yang tadi aku bilang. Ada beberapa warga negara Indonesia yang sampai dibantu untuk terusin. Nah, udah kan? Aku nggak mau suzon dong. Aku berpikir, pasti dia nggak mau ngantri. Cuman nggak mau ngantri doang, ya kan? Ternyata benar, aku lewat jalur yang biasa. Memang ngantri banget, Kak. Aku tuh 2,5 jam lah. Kelar tuh sampai ngambil koper tuh 2,5 jam. Aku liatin kok bapak ini nggak ada sama keluarganya ya. Karena bapak ini dan keluarganya lumayan berisik di pesawat gitu. Aku sama dia sampai nggak bisa tidur. Udah kan? Aku liatin kok nggak ada sampai ngambil koper nggak ada. Ya berarti kan kalau aku mau bernegatif thinking, dia kan berarti tidak dikarantina sebetulnya lah, karena dia dijemput langsung dari bawah ada mobil standby. Ya kita nggak boleh nggak ada jalur lagi. Ya itu biarkanlah menjadi ketar-ketir mereka sendiri. Yang penting itu deh, makanya maksud aku gini loh, Kak. Lu nggak tahu ya, di situ kan ada Nikita Mirzani. Dia kan nggak bisu, dia nggak buta, dia juga nggak budek gitu kan. Kalau ada yang aneh-aneh depan mata aku kan pasti aku rekam di otak. Apalagi ketika aku dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya sudah, selesai, aku mau omongin semua. Dan itu yang aku omongin kan fakta, bukan aku buat-buat. Silakan cek CCTV, puter ulang. Bener nggak yang aku omongin di kejadian di bandara itu? Ya, yang penting sekarang aku sama Niki itu bilang tidak semua hotel seperti itu ya. Tapi ini pengalaman pribadi Niki dan pengalaman beberapa teman aku dan juga teman-teman di Instagram yang ngirimin bukti-bukti bahwa mereka itu diperlakukan sama dengan apa yang Niki alami. Tapi maksud aku gini loh, Kak. Kalau mereka hotel bintang 5 yang khususnya kemarin aku tempatin, mereka melakukan hal yang normal aja, kayak misalkan nggak usah berlebihan. Mereka nggak usah berlebihan. Mereka kan juga tahu rombongan aku juga nggak mungkin kabur. Rombongan orang yang tinggal di hotel bintang 5 juga bukan orang yang tidak berotak, tidak berpendidikan. Mereka tahu loh, nggak mungkin mereka kucuk-kucuk kabur. Karena kan paspor juga ditahan. Kenapa lift harus dinonaktifkan? Orang tidak bisa turun ke bawah untuk ngerokok.
Padahal ngerokok cuma sebentar, dan itu kan diliatin sama Satgas. Ada bapak-bapak pakai baju-baju loreng-loreng juga. Mana mungkin lah keluar itu. Itu kan udah doesn't make sense. Itu peraturan yang terlalu berlebihan gitu. Ya Apalagi ya pokoknya itu tadi, kayak orang-orang yang bawa anak kecil, bawa bayi segala macam, sampai ada yang bilang, "Kak, aku bawa bayi aku pampersnya habis, mereka tidak peduli, sampai besoknya baru dibelikan." Kan nggak aduh. boleh begitu gitu loh Kak, maksudnya. Iya, iya, iya. Ya pokoknya banyak ya, banyak cerita-cerita tentang karantina yang disalahgunakan oleh oknum-oknum pemilik hotel, terutama hotel-hotel bintang 5 sih kebanyakan. Dan lagi-lagi aku bilang ya, tidak semua hotel memperlakukan hal yang tidak baik. Ada juga beberapa Betul, hotel ada kok hotel-hotel yang bagus juga ada, tapi tidak ya, banyak ya, tidak banyak, dan ya itu mujur-mujuran. bujur-bujuran, betul. Bahkan hotel yang nggak Karena berbintang, kita bener deh Kak, aku nih berani menjamin ya, kita tidak dikasih wewenang untuk memilih hotel yang kita mau. Karen, sabar Karen, itulah netizen. Nggak nyampe pikirannya. Kita tidak dikasih Kak, nggak dikasih. Hmm. Aku aja milih hotel, semua hotel yang dipilihin untuk aku, tau nggak, harganya di atas 40 juta semua, coba bayangin. Wow, Allahu Akbar. Meninggal nggak? Bukan Iya. masalah aku nggak mau bayarnya, ngapain gue ngeluarin uang 40 juta cuman buat begitu doang. Jadi aku ngomong, ya udah Pak, rekomendasinya apa nih, dari rekomendasinya hotelnya, nama-namanya apa aja dan harganya berapa-berapa. Masa semua dijajarin buat aku di harga 40 juta ke atas semua? Kan sinting semua, apa kagak mencak-mencak aku? Tapi Niki pernah ngutarain nggak, kan kalau nggak salah di apa, di Wisma Atlet bisa juga karantina, karena kakaknya Joy yang dari Amerika kan dia pilih tuh. Tapi dia sebelum mendarat sih, dia sebelum mendarat katanya dia isi, dia minta di Wisma Atlet dulu ya, sebelum ada PPKM ini. Dan dia Dulu Kak, dulu, sekarang aku aja Kak, nggak apa-apa kok ditaruh di Wisma Atlet. Aku malah demen ketemu sama orang-orang banyak. Tapi kagak diberi. padahal udah ngomong tuh ya pengen di tempat yang paling, kalau Aku aku aja aku tuh sampai bilang gini, Pak, saya ditaruh di hotel murah saja, nggak apa-apa. Bener Mbak Niki, nggak apa-apa Pak. Saya sama teman-teman saya berenam. Oke, hmm, tiba-tiba balik lagi, Mbak maaf, hotelnya penuh. Ya udah, adanya hotel apa? Hotel ini, harganya berapa? Ini semalam 38 juta, ini semalam 17 juta 800, ini semalam 40 juta. Aku bilang, Pak, saya bukan mau tamasya Pak. Saya kalau mau tinggal di hotel yang mahal, saya bawa anak saya mendingan. ya Lah bener dong Kak. Ngapain aku cuman duduk doang karantina, tidur di hotel 48 juta. ya itulah, makanya kan kayak begini-begini sih sebetulnya hak kita ya, hak kita lagi-lagi sebagai warga negara Indonesia menyuarakan itu boleh, yang penting ada pengalamannya dan mengalami, dan memang kalaupun kalian mau cerita harus ada bukti gitu ya, harus ada bukti ya. Ini sebetulnya bukan untuk menghakimi siapa atau marah-marah sama Satgas atau apa, tidak semuanya seperti itu. Lagi-lagi nggak semua hotel juga seperti itu, Nah, tapi ini ini ada lagi nih netizen yang tolol nih ya. Si Milka Boom katanya, sekarang nggak boleh Wisma Atlet, woi, itu digunakan orang habis travel, itu digunakan untuk orang isoman, bukan untuk orang traveling. Makanya lihat terus dong. Nah, lu juga makanya baca, tolol. Lu baca, jangan cuma komentar. Udah anak kecil tolol, so komentar lagi lu. Ketemu sama gue injek pala lu, bener. Makanya sabar. dibaca, dengerin orang ngomong, biar nggak ngasal tuh ketak-ketik monyet. Iya, iya, kita ketik hormat nggak loh gitu dong. Tau emang orang tuh netizen tuh pada bodoh ya, pada bodoh bener deh. Ntar dibilang bodoh, marah-marah. Nanti komen di akun gosip, ngata-ngatain artis, ngata-ngatain aku, atau ngata-ngatain siapa. Ntar dicari ketemu alamatnya, Kak, maafin aku Kak, aku orang miskin Kak, aku nggak punya duit, mamaku sakit segala macem. Kan gemes kan rasanya. Ya itu warna-warni dunia maya lah ya. Nggak. Jadi aku mah kepengennya gini, semalam aku kan nonton juga live-nya Karen Delano. Ini Karen masih ada nggak? Sebetulnya apa yang ingin Karen bicarakan itu sama seperti yang ingin aku bicarakan, tapi udah sama Karen aku terwakili. Tadi juga aku baca di Instagram Karen Delano bahwa Instagram ini adalah halaman rumah. Betul. Semua halaman rumah itu punya aturan. Betul. Dan semua orang yang masuk ke halaman rumah orang itu harus tahu aturannya. Itu betul. Jadi sebetulnya
Mungkin sedikit lagi nih, mudah-mudahan semua netizen ini kepengennya ngabisin waktunya itu untuk hal-hal yang positif, misalnya dari apa yang dilihat, apa yang didengar itu diambil yang baiknya, justru yang nggak baiknya jangan diikutin, malah apalagi disupport gitu ya nggak nih kita? Bener, kadang-kadang netizen tuh cuman ikut-ikutan aja, Kak. Dia tidak pernah tahu resiko ke depannya apakah artis tersebut akan diam saja atau akan melawan. Apalagi kan kalau artisnya yang dimaki itu Nikita Mirzani ya. Orang ditakutin satu Indonesia aja kan aku lawan. Kakak tahu sendiri kan, aku nggak minta bantuan orang lain, aku nggak minta dijagain rumahnya segala macem. Iya. Apalagi cuma netizen doang, cecunguk kutu gitu kan. Cuman seujung kuku pun nggak ada, tapi sosokan bengal kayak nantangin, ya cari aja gue segala macem. Udah kan sampai aku ngeluarin uang untuk nyari alamat itu orang ya, sampai ketemu akhirnya, Kak maafin Kak, aku orang miskin, dikasih foto lah rumahnya, gubuk segala macam, kan jadi serba salah gitu loh Kak. Nih, Niki sayang bisa disarankan buat yang mau pulang untuk pesan tempat karantinnya online saja, jangan pas sudah sampai di bandara. Oke, Mbak IM 22 TI. Jadi untuk teman-teman nih, ini dari sumber yang terpercaya, wanita Wonder Woman Kartini Indonesia yang ada di sana, di luar sana. Jadi banyak pengalaman dari teman-temannya yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu pesen online, tempat karantinanya pengen di mana. Dan nanti kalau sampai bandara kalian tetap diarahkan ke hotel-hotel mahal, kalian protes aja karena udah mengisi ini, kemampuannya segini, maunya di sini, bertahan aja dengan itu. Gitu ya, Mbak. Ya nggak nih? Iya, bisa juga bertahan bisa juga Kak, tapi pasti ujung-ujungnya nggak bisa Mbak. Ini udah full Mbak, Ya harus udah, mau nggak mau harus ya, digerek ke sana karena Kakak harus ya, ke luar negeri dulu, baru Kakak tahu proses bagaimana sih orang sampai di karantina. ya maksud aku kan ya kita punya data gitu loh. Kalau punya data memang ya udah di approve, kita udah mintanya di sini. Kalau misalnya tetap diarahin kayak Niki kemarin begitu ya, saran satunya ya seperti aku ajarin ke Dea. Ya kalau bapak pemilik hotel atau manajemen hotel ini memaksa untuk saya tinggal di sini, aku kan ajarin dia untuk bikin surat pernyataan bahwa saya tidak punya kemampuan untuk membayar di hotel ini. Ini teman-teman semua ya. Kalau dipaksa harus karantina di hotel yang kalian nggak mampu, kalian langsung bikin surat pernyataan bahwa kalian tidak mampu untuk membayar hotel yang kalian yang di satgas atau apalah referensi. Udah nggak bisa bayar, tapi pastikan kalian harus punya tanda terima. Tanda terimanya itu untuk bukti bahwa kalian dari awal, walaupun digiring ke sana, nggak punya kemampuan untuk bayar di situ. Gitu. Itu berhasil sih, dia kemarin kan berhasil bikin begitu, akhirnya ya pindah kan. Dia udah pindah. Kalau sekarang aku enak di hotel yang enak, makanannya enak, fasilitasnya enak, anduk diganti, kamar dibersihin, nggak dibikin kayak orang terjangkit COVID. Karena dia beda gitu, dia sistemnya beda Kak kalau yang sekarang. Kalau yang ternyata hasil PCR-nya positif, ya mereka akan memperlakukan layaknya orang kena COVID. Tapi kalau yang tidak positif, negatif, ya mereka biasa aja. Malah boleh keluar, boleh kena matahari. Ya harusnya kan seperti itu, maksudnya jangan sampai orang yang negatif juga diperlakukan seperti orang yang positif, ya bisa positif lama-lama. Kalau begitu 8 hari kan ya? 8 hari. Aku 2 malam lagi selesai. Dikit lagi lah, semangat, anggap aja Niki emang lagi istirahat, kan, melanjutkan jalan-jalannya. Lebih banyak waktu untuk Iya, tapi kalau menurut aku karantina 8 hari itu tidak efektif sih. 5 hari itu sebenarnya cukup kecuali orang itu terjangkit COVID. Nah, itu beda. Tapi kalau misalkan orang udah di PCR pulang dari Jakarta, PCR sampai Jakarta PCR, karantina pertama PCR, hari ketiga PCR lagi ternyata negatif lagi, mending dipulangin aja deh Kak. Ngapain harus sampai 8 hari? Sebelum nih dengerin dulu Kak. Sebelum PPKM, karantin itu cuma 5 hari. Sekarang jadi naik 8 hari. Ya, ini ada nih yang komen, dia saudaranya dari luar negeri. Mana tadi? Aduh, udah terlalu tinggi, terlalu di atas.
Ya pokoknya gitu ya, kalau mau pulang ke Indonesia lebih baik online untuk booking hotelnya di online di internet. Ya, kalau ada yang bilang di apa di Malaysia mau positif mau tidak positif tetap 14 hari. Iya, tapi makanannya enak kan? Bisa beli dari luar kan? Jangan dipikir gua nggak tahu. Di Australia juga ada kok temen aku isoman. Dia boleh kok pesan makanan dari luar dan makanan yang disajikan sama hotel pun enak dan itu gratis. Itu gratis ya, Kak. Makanan dikasih gratis sehari 3 kali. Ya ini Niki bayar kan kemarin semua itu Oh, ini harga bayar. Makanya netizen harga tuh yang jangan Niki bayar sosokan netizen tuh maksudnya jangan sosokan tahu seolah-olah udah ya. pernah keluar negeri, seolah-olah udah insoman di luar negeri, seolah-olah punya teman di luar negeri. Kalau aku kan ngomong semua by fakta, teman-teman aku sendiri kok yang ngomong nih kalau di Australia lu memang harus isoman karantina 14 hari. Tapi makanannya enak di sini. Lu boleh Oh pesen itu makanan juga dari tuh luar. siapa Lola Bani 9190 di Australia boleh pesan makanan dari luar dan 4 sehat 5 sempurna. Ya memang harusnya seperti itu ya. Nah, lah kalau di sini boro-boro 4 1 5 sempurna udah disuruh bayar, isinya cuma mie goreng pakai minyak doang sama garam. Nah ini ada lagi lucu nih, Agam Ferdi, teman saya pelaut baru pulang ke Indonesia dari bandara, nego harga hotel 5 juta jadi 2 juta. Ya mungkin beli sayur di pasar ya. Ya makanya. Udah deh netizen, makanya jangan pada sotoy ya. Kalian itu Coba saatnya kalian itu ini bukan nih, ini saatnya siapa yang punya pengalaman ya, bukan katanya ya, siapa yang punya pengalaman boleh ketik di sini, aku sama Niki mau bacain. Siapa yang punya pengalaman seperti yang dirasain? iya, jangan katanya. Katanya mah semua bohong kayak geng sampah no si Pispot. Kan itu semua isinya hoax. Aduh dia lagi, Imun turun nih. Naira udah datang ya? Naira suruh naik ya kalau udah datang. Ya dia jemput saya. Ya udahlah itu mah menurunkan imun badan, nggak usah dibahas. Bisa begitu hotel nego ya Allah netizen 62 ya. Jadi ada Oh, beberapa juga hotel yang memang menggratiskan makanan ada. Ada hotel yang nggak gratis, semuanya harus bayar ada. Sampai ke air minum pun suruh bayar ada. Macam-macam lah tergantung sebersih apa hati mereka gitu loh. Kalau ini hati adalah mereka nuraninya dipakai dengan baik ya pasti mereka akan kasihan ngelihat orang udah di karantina, duitnya nggak banyak, makanan cuma dikasih kayak beras raskin, tau nggak kak beras raskin? tahu yang banyak kutunya ya. Nah, ini nih di Hong Kong negatif di karantina 21 hari. Bagus, hotelnya bagus, makanannya enak, dijaga, dihargai, semua pakai gelang elektrik. Jadi, nah itu benar sih, pakaiin gelang elektrik ya. Itu ya udahlah, nggak usah bandingin dengan negara yang gimana. Maksud aku tuh Indonesia lebih memperbaiki aja kalau ada isu-isu yang mendunia gitu. Jangan seolah-olah kita itu menjadi apa ya? Jangan seolah-olah kita itu saling di penduduknya itu malah saling saling apa ya bukan saling membantu malah saling menyusahkan gitu kan nih karena ini pandemi Iya dunia. benar. Iya maksud aku tidak ada orang yang menolak untuk dikarantina itu harus digarisbawahi. Tidak ada orang yang menolak semua. Ketuanya presiden di sini Afifa Ardiana mudah-mudahan ketemu ya sama presiden tercinta kita dan itu. Aku aja ini kan mau pergi lagi ke luar negeri abis di karantina. Aku mau pergi lagi lah ke luar negeri. Aku mau cobain lagi nanti. Siapa tahu aku dapat hotel yang busuk lagi biar aku perkarain lagi aja. Nah, ini IM 221. Oke, nanti aku lihat DM list hotelnya. Bisa di booking nanti aku share di story ya. Jadi untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia, aku akan share hotel-hotel yang bisa di booking dari luar negeri. Gampang. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama temen dalam negeri sendiri. Gitu. Iya. Kadang-kadang temen sama temen juga suka manfaatin sih. Heran juga aku. Tenang nih. Imun udah naik lagi habis teriak-teriak. Udah naik banget ini. Aku mau Darah berapa? aku mau Lihat. melakukan aktivitas dulu nih kak. Sampai batuk loh. Kalau di Manado
harus rapid test. Iya, itu aku kemarin aku memuji ya dari pemerintahan Manado. Begitu aku turun dari pesawat, aku di rapid. Setuju untuk kenyamanan semua. Tapi kayaknya baru di Manado doang yang begitu atau udah di beberapa kota di Indonesia. Dan satu lagi nih, di Manado itu orangnya tertib loh nih. Jam 8 malam mereka dengan sadar diri ya tutup, membubarkan diri. Nah, Nggak enak usah. tuh kalau warganya begitu. Ya. Makanya tuh ya, kalau aku research ya kayak netizen dari Manado itu justru jarang bikin ulah loh. Karena kan Iya. biasanya kalau aku cari orang, Kak, kalau aku cari orang itu kan biasanya kalau dari Instagram tuh keluar daerahnya duluan kan yang pertama tuh. Daerahnya. Keseringan tuh malah sorry nih ya, keseringan tuh malah dari Jawa, daerah-daerah pedalaman, terus dari kampung kakak Sukabumi, terus Mas, warga Sukabumi nggak boleh loh. Nanti aku marah. iya makanya terus eh, eh, Bandung Iya, enggak. sedikit, Bandung Karena sedikit, karena Medan tuh banyak tuh. bukan. Nih kita kan cinta Sukabumi. Dia berkorban aja di Sukabumi. Jangan ya, Pak Dulur-dulur Sadayana, tong gitu. Ya. Iya, rata-rata tuh malah orang-orang Jawa, Kak, yang paling banyak. Yang paling banyak tuh Jawa, Banjarmasin, Kalimantan. Jadi kan aku kan iseng kadang-kadang tuh suka ngecek-ngecek lokasi-lokasi gitu. Itu keluar, paling banyak tuh daerah situ. Iya, ya tuh orang Manado muncul semua, makanya aku dalam waktu dekat akan membuka BTH Tutu di Manado. Karena aku cinta sama penduduknya baik-baik dan peace gitu, kotanya peace. Manado tahu kalau Manado zona hitam. Ya Tidak gitulah. semua orang Jawa netizen, makanya dengerin orang ngomong rata-rata kebanyakan dari Jawa yang suka ngebully itu. Bukan bully gue doang, bully artis-artis yang lain pun rata-rata banyakan tuh Jawa dan sekitarnya. Rata-rata ya, jadi bukan menuduh. Kalau dilihat Instagramnya itu domisilinya di situ. Tuh orang Sukabumi, entong kitunya. Terus ada Yana gitu, tapi entongnya gelis kasep, tong kitu. Nah, tong isinkan abdi Sukabumi, entongnya entong barbar. Mau pamit? Ya boleh. Nikita udah dulu ya. Aku ada tamu. Ya aku juga udah Kak. Udah. Selamat sore semuanya, tetap semangat yang lagi karantina, semangat, badai pasti berlalu. Nah, selamat weekend. Dah.